Udah ya guys, udah di record. Halo bro, oke. Semuanya, kita mau menerusin pembahasan kita tentang yang ini ya, studi kasus. Kira-kira apa aja ya guys, cara metode yang lain? Studi kasus apa metode? Maksudnya nggak pakai bahasa metode itu nggak bisa. Iya kak, siap. Di metode, studi kasus apa? Studi kasusnya metodenya dua. Hah? Metodenya dua. Studi kasusnya satu, metodenya dua. Cuma di sini studi kasusnya dua. Kan kemarin yang aku kirim itu dua tuh paper. Iya, tapi itu bukan link ini ya. Ada dua loh, ada dua link itu yang bisa dibuka, kebuka semua ada. Aku ke WC dulu ya guys, bentar. Iya. Gue kira ada yang assalamualaikum anjing. Sebenarnya nggak tahu guys, ini sekarang saya sendiri guys. Ini kan kita cuma bagian-bagian aja kali ya.
Oke. Satu lagi, bisa ini kita bisa kita juga perlu dibuat kita cuma untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya terdengar? wabarakatuh.
Oke. Hari ini hari terakhir berarti ya. Kita, sorry besok ya. Hari ini minggu terakhir lah. Kuliah kita. Eh, Kemarin kan minggu lalu kan udah ngerjakan tugas kan ya. Coba siapa yang mau share hasil pengerjaannya? Silahkan. Ada yang bisa share? Coba Stacy ada? Nggak ada. Yang lain siapa nih? Gusan ada Gusan? Kedengaran nggak sih? Kok kayak nggak ada orang? Terdengar, Pak? Dengar ya? Ya, siapa yang mau share ini? Kemarin tugasnya. Ada yang bisa share nggak? Masa gitu-gitu dulu. Ayo. Rika ada Rika? Rika Handayani. Jadi kita Oke, coba di-share tugasnya. tapi nggak tahu itu mungkin apa. Kenapa? Apakah saya siapin pakai HP? Ya, nggak apa-apa. Baik, coba. Oke. Di sini kalian sambil cari-cari tugas yang saya kerjakan. Jadi karena untuk menjatuh saya lihat dulu berdasarkan titik-titiknya yang mana dari umur batuannya yang kita lihat itu ada 1, 2 sampai sekitar 30 yang saya langsung ambil ini saja untuk mengambil dari titik atas ke titik bawah. Lalu saya ambil dari ujung-ujungnya. Kemudian saya mengambil ujungnya di sini dari ujungnya di sini seperti yang umur yang 21, 22 dan umur 1 juga begitu. Kemudian dari titik-titik tersebut saya membentuk tipologi yang dan menyesuaikan dengan gambar yang di atas. Itu cukup. Saya kerjakan. Oke. Nah, ini udah bagus Rika ya. Tinggal garis-garisnya nggak kelihatan tapi ya. Jadi yang umur 1, 2 nggak kelihatan tapi ya. Nah, saya membuat ketimbang sama yang warna kuning gitu Pak, jadi nggak kelihatan titiknya. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa kamu simpulkan gitu ya? Kegunaan yang Wheeler diagram itu apa menurut kamu? Kalau menurut belajar yang minggu yang lalu, kita menggunakan ini dalam proses pengeboran, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana, yang mana dalam Wheeler diagram ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk dari
melengkapi suatu lapisan batu. Dari Putus-putus nih kan, bisa diulang sedikit. cara saya masih jelas tidak? Oke, Ya, sudah jelas tidak? Atau bisa ya putus sudah jelas. Sudah jelas. Baik, Pak. Berdasarkan film diagram ini, kita dapat mengetahui bagaimana menyesuaikan dalam kedalaman suatu lapisan batuan dan umur dari batuan tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada gambar di atasnya di situ ada angka 1 hingga angka 30 yang menunjukkan sebagai umur dari batuannya. Jadi berdasarkan umur dari batuan tersebut, kita dapat menyesuaikan umur batuan tersebut terhadap lapisan untuk menentukan stratigrafinya. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana apa-apa saja lapisan batuan pada stratigrafi tersebut yang dapat kita lihat dari bentuk perlapisannya. Seperti dapat dilihat dari sini, kalau titiknya banyak itu termasuk proximal band. Kemudian kalau tidak ada titiknya itu nearing shell, dan jika ada beberapa titik sedikit itu basement. Dan berdasarkan keterangan tersebut kita bisa menyesuaikan dengan gambar stratigrafi yang kita buat. Dan berdasarkan wilar diagram ini kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari lapisan batuan atau umur batuan tersebut dengan lapisan atau stratigrafi batuan tersebut. Begitu Pak yang saya ketahui. Oke. Betul ya. Jadi dari wilar diagram ini kunci utamanya adalah kita mengubah ke domain waktu gitu ya, sehingga kita tahu durasi pengendapannya dan juga jam waktu gitu ya, atau tentang waktu di mana tidak terjadi pengendapan atau mungkin malah erosi yang terjadi, sehingga kita bisa lihat secara sistematis di waktu kapan proses sedimentasi apa yang terjadi gitu ya. Oke, terima kasih Rika. Terima kasih kembali. Saya izin sebentar ya Pak. Ya, silakan. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan nggak tentang tugasnya kemarin? Ada yang belum dimengerti? Karena ini kayaknya akan masuk di UAS ya, jadi kalau bisa kalian betul-betul mengerti sehingga nanti nilainya bagus gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kalian lihat di sini yang kita bahas sedikit ya, ini adalah penampang stratigrafi di mana domainnya itu adalah kedalaman ya. Jadi ini memperlihatkan keadaan sebenarnya yang terjadi saat ini. Di sini ada 5 paket ya, ada paket A, paket sedimentary, C, D, dan juga E. Di setiap paket itu ada umur lah ya. Ini umurnya 25 tahun yang lalu, dan ini 21 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, dari penampang seperti ini bisa kita ubah menjadi kronostratigrafi besar. Jadi yang kita lihat waktunya, ya, kesamaan waktu pengendapan. Sehingga kita bisa lihat bahwa yang pertama ini diendapkan paling awal, yang kedua dan seterusnya. Dan
selanjutnya kita bisa lihat ada perubahan depo center gitu ya, atau tempat pengendapan. Yang tadinya tempat pengendapannya luas gitu ya, dari sini sampai sini di rentang waktu ini di saat paket didapkan hanya segini aja gitu ya ruang pengendapan. Kemudian juga dengan yang ketiga ini dari C maka lebih luas lagi. Nah, menurut kalian apa yang terjadi dari angka ini? Kenapa ruang akomodasi paket B lebih kecil daripada ruang akomodasi paket yang A? Menurut kalian apa hal yang mungkin terjadi? Kalau kita lihat dari si level ini, menurut kalian apa yang menyebabkan hal seperti ini? Si levelnya naik atau turun? Halo, turun Pak? Ya, betul ya. Jadi si levelnya relatif turun sehingga ruang akomodasi untuk kandungan diindahkan jadi kecil gitu ya, hanya ada di sini aja. Nah sebaliknya kalau dari B kecil dia tiba-tiba semakin meluas nih lingkungan pengendapannya. Nah si levelnya naik atau turun ketika itu? Naik Pak. Naik ya. Udah tadi diem ya? Nah, dari situ Goblok. kita bisa lihat penggunaan dikelola satu gitu ya. Halo. Ini ini teh tinggal punya siapa sih, Rin? Yang masih kosong di bagian mana kita? Sama di bagian apa? So di kasus kemarin kita apa? Coba baca deh. Coba boleh bacain garin atau salinin ke Meet. Tersebut bawaan.
Pada penelitian ini dilakukan pengamatan untuk menentukan lingkungan purbanya berdasarkan persebaran yang terdapat di cagar alam dan Taman Wisata Alam Pangandaran, Jawa Barat. Pada daerah tersebut terdapat berbagai macam Kayak itu masih kayak kurang gitu sih. Nantinya nyampe di semua kayak informasi Tapi kalau studi kasusnya beda juga nggak apa-apa sih, Rin, asal ya nggak sih? Apa nggak boleh? Harus metodenya harus beda juga. Hmm. Oh. Harus Anura ya. Kebanyakan soalnya isotop 12 Verteb. Ini juga Anura Verteb sih. Cuma yang gede-gede. Tuh kerang. apa? Itu kerang, aplikasi penurut isotop. Coba baca judulnya dulu aja, Rin. Judulnya sih Kerang kipas, kan? Pasti objeknya juga bakalan sebenarnya kita bisa bikin bentuknya nggak sih kayak nggak bisa lah, beda lah. Hasil angka-angkanya kan nanti beda, Rin. Ini teh harus spesifik ordo Anura aja nggak sih? Kalau boleh sama ordo lain sikat gitu, paham nggak sih? Jadi di penelitian kita ada 2 ordo 2 lokasi. iya sebenarnya sih harus organ Bener ayo dong sampai. Ini Salsa udah dapat itu belum? Papernya lagi. Masa nggak dapat sih? Kemarin tuh. belum kali Kemarin yang Salsa juga ngambil dari paper yang gua kirim itu kan, Rin? iya
Aku yang paper kemarin kan gue ada ngirim 2 turin. Itu dua-duanya sama, face juga. Sama. Kan semuanya anjir face. Iya. Saya bentar.